Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Izananda Pratama dan Nama saya Iyad Holi Surur. di sini kita akan bincang-bincang atau biasa kita kenal dengan podcast, membahas mengenai prinsip perlindungan terhadap pemegang saham. Nah, bagi yang belum tahu, pemegang saham itu adalah penyedia modal bagi perusahaan atau dengan kata lain, orang-orang yang mempunyai saham di suatu perusahaan. Nah, pemegang saham itu kan mempunyai hak-hak dasar kan. Nah, sebenarnya hak-hak dasar itu diperlukan untuk apa sih, Mas Surur? Nah, sebelum kita mengetahui kenapa diperlukannya hak dasar pemegang saham, Ya. lebih baik kita mengetahui terlebih dahulu apa saja sih hak-hak tersebut. Nah, Ya. hak tersebut diantara lain adalah yang pertama itu hak untuk menghadiri, menyampaikan pendapat, dan memberikan suara dalam rapat umum pemegang saham. Dan yang kedua, hak untuk memperoleh informasi mengenai perusahaan secara tepat waktu, benar, dan teratur, kecuali hal-hal yang bersifatnya itu rahasia. Yang ketiga, hak untuk menerima bagian dari keuntungan perusahaan yang diperuntukkan kepada para pemegang saham. Biasanya itu dalam bentuk dividen dan pembagian keuntungan lainnya. Yang keempat itu ada hak untuk memperoleh penjelasan lengkap dan informasi yang akurat mengenai prosedur yang harus dipenuhi berkenaan dengan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham. Dan yang kelima itu ada dalam hal terdapat lebih dari satu jenis dan klasifikasi saham dalam perusahaan, maka setiap pemegang perusahaan berhak mengeluarkan suara sesuai dengan jenis klasifikasi dan jumlah saham yang dimiliki. Dan setiap pemegang saham itu berhak untuk diperlakukan setara berdasarkan jenis dan klasifikasi saham yang dimilikinya. Nah, hak dasar tersebut itu diperlukan untuk mencegah terjadinya konflik antara para pemegang saham dengan manajemen yang akan berdampak negatif bagi perusahaan tersebut. Nah, kira-kira begitu Mas Nanda. Oke, Mas Surur. Nah, intinya itu hak-hak dasar pemegang saham itu diperlukan untuk mencegah terjadinya konflik antara pemegang saham dengan manajemen. Begitu ya, Mas Surur. Nah, betul. Nah, saya mau bertanya ini yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Surur ya kan, mengenai hak-hak dasar pemegang saham. Nah, setiap pemegang saham itu kan berhak untuk diperlakukan setara berdasarkan jenis dan klasifikasinya. Nah, pemegang saham itu kan ada dua, pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. Nah, kalau berdasarkan jenis dan klasifikasinya itu kan setara. Nah, berdasarkan hukum itu setara apa enggak antara pemegang saham mayoritas dan minoritas? Ya, baik. Salah satu prinsip dalam OECD Principle of Corporate Governance tahun 2015 adalah hak dan perlakuan setara terhadap pemegang saham dan fungsi kepemilikan utama atau the rights and equitable treatment of shareholder and key ownership function. Nah, sejalan dengan prinsip OECD tersebut, salah satu asas corporate governance menurut pedoman umum GCG KNKG adalah fairness, itu kewajaran dan kesetaraan. Nah, KNKG berpendapat bahwa setiap pemegang saham itu memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan setara dari perusahaan, baik pemegang saham mayoritas maupun yang minoritas. Nah, Mas Ahmad Daniri selaku Ketua KNKG juga pernah mengatakan dalam salah satu pers. Beliau berkata perlakuan setara itu termasuk dalam mendapatkan informasi. Tidak boleh terjadi asimetri informasi di antara para pemegang saham. Perlindungan pemegang saham minoritas harus menjadi pertimbangan utama bagi perusahaan dalam setiap proses pengambilan keputusan strategis, termasuk dalam penyelenggaraan RUPS.
Nah, KNKG secara resmi meminta agar pemegang saham mayoritas untuk mematuhi semua peraturan yang melingkupi perusahaan terbuka, namun tidak terbatas pada Undang-Undang Perseroan Terbatas, UU Pasar Modal, UU BUMN, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dan Peraturan Bursa Efek Indonesia. Nah, selain itu KNKG juga meminta perusahaan terbuka dan pemegang saham mayoritas untuk menghormati dan melindungi hak pemegang saham minoritas. Nah, jadi kesimpulannya itu pemegang saham minoritas itu diperlakukan setara berdasarkan hukum. Oke, iya emang harus setara sih, karena bagaimanapun pemegang saham minoritas harus menjadi pertimbangan utama bagi perusahaan dalam setiap proses pengambilan keputusan. Tidak hanya pemegang saham mayoritas Nah, saja. betul. Nah, mau tanya lagi Mas Surur. Nah, apabila ya pemegang saham minoritas itu merasa dirugikan. Nah, upaya apa sih yang dilakukan oleh pemegang saham minoritas apabila ia merasa dirugikan oleh pemegang saham mayoritas lah itu? Nah, buat kalian para pemegang saham minoritas, apabila kalian merasa haknya itu dirugikan, maka kalian dapat melakukan upaya untuk melindungi hak kalian tersebut. Itu telah disebutkan dalam pasal 61 ayat 1 yang berbunyi, setiap pemegang saham itu berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan yang tidak wajar sebagai akibat RUPAS, direksi, dan atau dewan komisaris. Nah, jadi buat kalian para pemegang saham minoritas, jangan khawatir apabila kalian merasa hak-haknya dirugikan, kalian dapat menggugat perusahaan tersebut di pengadilan karena hal ini itu sudah diatur dalam pasal 61 ayat 1 tersebut. Nah, kira-kira begitu Mas Nanda. Oke, Mas Surur. Jadi buat pemegang saham minoritas apabila merasa dirugikan, ingat pasal 61 ayat 1, begitu kan Mas Surur? Nah, betul. Oke, pertanyaan terakhir Mas Surur. Karena Ya, sudah di ujung acara. Ini menurut opini saja ya, menurut opini Mas Surur. Menurut Mas Surur, hukum investasi itu halal atau haram? wah, pertanyaan yang menarik ini Mas. Ya, dalam menetapkan hukum saham dalam Islam ya, itu masih terdapat perdebatan. Nah, dikutip dari Ensiklopedia Hukum Islam dalam literatur fikih saham itu diambil dari istilah musakomah yang berasal dari kata saham yang berarti itu saling memberikan saham atau bagian. Terus dilansir juga dari jurnal Islamic Equity Market karyanya Mbak Rahmi Timorita Yulanti. Ya, Dalam akad ini, tujuan pembelian saham untuk menerima pengambilan sesuai dengan presentasi modal. Apabila perusahaan mengalami keuntungan, begitupun sebaliknya. Jika perusahaan mengalami kerugian, pemilik saham juga ikut menanggung kerugian sesuai dengan presentasi modalnya. Nah, oleh sebab itu, musahamah ini itu diklasifikasikan oleh para ahli fikih modern sebagai suatu bentuk syirkah atau perserikatan dagang. Dan dalam Islam, saham ini merupakan instrumen bisnis yang diperbolehkan dalam pandangan hukum Islam selama memenuhi syarat. Nah, salah satunya itu adalah saham yang diperdagangkan itu tidak berasal dari perusahaan yang bergerak di bidang usaha haram seperti produksi minuman keras, industri kasino, prostitusi, dan lain sebagainya. Nah, jadi kalian kalau mau nanam saham itu usahakan di perusahaan yang tidak bergerak di bidang-bidang yang menjalankan usaha haram seperti yang tadi saya sebutkan, yaitu produksi minuman keras, industri kasino, prostitusi, dan lain sebagainya. Lebih baik di perusahaan yang bergerak di bidang yang halal-halal saja. Nah, kira-kira begitu Mas Anda. oke. Menurut saya juga investasi saham itu halal sih. Karena walaupun masih terdapat perdebatan, itu saham
harus belajar faktor pergerakan saham, bukan spekulasi dan asal menebak-nebak seperti judi lah, juga Ya, melainkan berdasarkan analisa fundamental dan analisa teknikal begitu sih, Mas Urur. betul. Karena waktu kita terbatas ya Mas Urur, langsung saya akhiri ya Mas Urur. Ya, terima kasih Mas Nanda dan mohon maaf apabila dalam penjelasan kurang jelas dan terdapat salah kata. Ya, terima kasih juga Mas Surur sudah mau menjelaskan mengenai prinsip perlindungan terhadap pemegang saham. Ya, saya langsung akhiri. Sekian podcast kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Please, gas, plot. Baterainya ganteng. Oke. Oh.